Good. Jesus Christ. Are you kidding me? Okay, wait. Yes. Wider, of course. Before now. Ajak kalian untuk nonton bareng film berjudul Open Window. Film ini bercerita tentang seorang artis yang diserang hacker sehingga seluruh data-data pribadinya bocor dan menjadi konsumsi publik, cuy. Yang bikin film ini seru karena artisnya bukan sembarang artis, melainkan Sasha Grey, seorang artis legend yang udah pasti kalian tahu lah ya. Jadi ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja deh yuk kita tonton filmnya. Film ini mengisahkan Sasha Grey, seorang artis yang di sini dia bernama Jill Goddard. Kali ini ia membintangi sebuah film bernama Dark Sky. Ya, film zombie-zombie gitu cuy. Jill adalah seorang artis papan atas, jadi semua film yang ia bintangi udah pasti auto banyak penonton. Setelah itu kita diperkenalkan pada Nick Chambers, seorang bocah culun yang menjadi penggemar beratnya dia. Nick ini seorang penulis, dia punya blog yang berisi seluruh data dan aktivitasnya Jill. Jadi kayak fanspage lah. Nah, singkat cerita, Nick ini memenangkan sebuah kontes di mana dia berkesempatan bertemu dan berkencan bersama Sasha Grey. Sorry, maksud gue Jill Goddard ya. Nah, karena kesempatan ini tuh sekali seumur hidupnya, Nick sampai rela nih pergi dari rumahnya dan menginap di sebuah hotel di mana Jill berada. Sambil menunggu konfirmasi dari manajemennya Jill, Nick menonton acara live streaming film terbarunya Jill Goddard. Nah, Nick ini selalu mengabadikan setiap momen-momennya Jill yang nanti bakal dia upload di blog pribadinya nanti. Sedang asyik menonton, tiba-tiba masuk nih sebuah email dari manajemennya Jill. Di email itu, Nick diminta membuat video perkenalan diri yang nanti videonya ini bakal ditampilin di acara live streaming. Buat memberitahu semua orang kalau Nick Chambers adalah pemenang kontes kencan bersama Jill. Nick langsung gerak cepat membuat video tentang dirinya. Namun setelah dia mengirimkan videonya via email, tiba-tiba ada seseorang misterius menghubungi Nick yang mengaku kalau dia nih dari manajemennya Jill. Sosok misterius ini memperkenalkan diri sebagai Simon. Tapi dia tidak menunjukkan wajahnya cuy. Mencurigakan ya? Setelah perkenalan diri ini, Simon mengaku dari manajemen Jill memberitahu Nick kalau kencannya harus dibatalkan. Mengetahui ini, Nick langsung kecewa banget. Ini adalah mimpinya dia seumur hidup bisa kencan dengan artis yang sangat ia idolai. Lebih lanjut, Simon bilang kalau yang membatalkan kencan ini dari Jill-nya sendiri. Selain memberi informasi, Simon memberikan sebuah link aneh kepada Nick. Nah, setelah Nick klik link itu, ternyata link yang diberikan Simon mengarah pada kamera tempat live streaming ini berlangsung cuy. Dari sudut kamera ini, Nick bisa dengan sangat jelas melihat belahan gunung yang Jill miliki terpampang nyata dan sangat jelas. Dengan senang hati, Nick pun langsung mengabadikan gambar ini untuk dia upload ke blognya nanti. Selain diberi akses kamera, Simon juga memberi akses ke handphonenya Jill. Semua akses bisa Nick dapatkan, dari kontak, pesan, sampai semua foto yang ada di galeri HP-nya Jill. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau Simon bukan orang dari manajemennya Jill. Dia hanya sosok misterius yang punya keahlian meretas. Selain HP, Simon ternyata juga sudah mengambil akses kontrol laptop yang Nick gunakan. Tapi sampai di sini, kita masih belum tahu apa motif sebenarnya Simon ini ya. Lanjut. Setelah acara live streaming selesai, Jill berencana untuk ketemu dengan agen pribadinya yang namanya Tony Hillman. Jill dan Tony janjian untuk bertemu di sebuah hotel, yang dimana hotel itu tempat Nick menginap cuy. Nick dengan santainya bisa melihat seluruh gerak-gerik Jill karena Simon udah berhasil menyadap HP-nya Jill. Di sini Nick langsung berpikiran kalau Jill mungkin akan bercocok tanam sama Tony. Apalagi mereka bertemu di hotel, malam-malam laki-laki ketemu perempuan gitu kan. Nah, biar semakin seru, Simon memberikan sebuah link lagi, di mana link ini tuh menghubungkan ke semua kamera yang ada di hotel cuy. Tapi Nick ini hanya berfokus pada kamera yang mengarah ke kamarnya Jill aja. Jadi Nick bisa seenak hatinya dia merekam dan melihat kalau nanti Jill bener-bener digenjot nih.
Simon pun menyuruh Nick mematikan lampu dan menaruh kamera yang juga untuk merekam aksinya Jill nanti bersama Tony. Setelah itu, Simon pamit mau pergi sebentar katanya. Computer, do whatever you want. Tiba-tiba muncul 3 orang hacker yang menghubungi Nick. Di sini mereka menyebut diri mereka dengan Three Ops. Nah, Three Ops ini menganggap Nick adalah Nevada, seorang hacker papan atas yang jago banget lah pokoknya cuy. Nick yang bingung diberikan sebuah tombol jika nanti dia ingin menghubungi Three Ops lagi. Singkat cerita, Jill pun sampai di kamar hotel. Nick benar-benar dengan sangat jelas bisa melihat gerak-gerik dan suara dari Jill. Di sini, Jill terlihat sangat murung dan sangat galau. Nah, Tony sebagai pria dewasa mencoba menenangkan Jill dengan memeluk dia dengan sangat erat. Tapi Jill sudah sangat galau, memilih meninggalkan Tony begitu aja. Setelah Jill pergi, tiba-tiba lampu kamar Nick kembali menyala cuy. Yang kita tahu ini ya ulahnya Simon gitu kan. Tony pun sadar melihat bayangan kamera yang ada di jendela kamarnya, yang berarti dari tadi dia diawasi oleh seseorang. Tony pun langsung berlari menuju kamarnya Nick. Simon memberi perintah supaya Nick melumpuhkan Tony. Walaupun menolak, ternyata Simon sudah mempersiapkan senjata di lemari kamar hotelnya Nick. Wah, bener-bener ya, Simon udah merencanakan ini semua cuy. Simon memberikan semua tempat dan tanda di kameranya Nick supaya dia mengikuti arahannya Simon. Tony pun datang dengan aba-aba dari Simon. Nick melumpuhkan Tony dan mulutnya disumpel menggunakan bola hitam berlistrik. Setelah selesai dengan Tony, Nick pun diarahkan untuk keluar dari hotel oleh Simon. Nick mau gak mau harus nurut nih sama Simon. Simon pun berjanji akan menghapus datanya Nick supaya dia aman dari ini semua. Nick diarahkan sampai ke parkiran. Ia pun disuruh naik sebuah mobil yang memang udah disiapin nih sama Simon. Walaupun Nick menolak, tapi Simon mengancam untuk menyebar rekaman penyerangan Nick kepada Tony. Simon bisa aja melaporkan Nick ke polisi. Nick pun gak punya pilihan, ia pun naik mobil sambil diberi arah oleh Simon. Di tengah-tengah perjalanan, Simon menghilang sebentar. Saat Simon menghilang, Nick mencoba menghubungi hacker Three Ops tadi. Hacker Three Ops ini yakin kalau yang mereka hubungi ini tuh Nevada, hacker terkuat di film ini cuy. Jadi hacker Three Ops ini ingin bekerja di bawah Nevada. Bahkan, hacker Three Ops ini sekarang memperlihatkan mukanya. Tapi tiba-tiba Simon kembali dengan memberikan sebuah hadiah lagi. Simon berhasil meretas laptopnya Jill dan sekarang Nick bisa melihat Jill sedang bermain laptop. Karena Simon semakin aneh, Nick pun minta bantuan Three Ops untuk meretas laptopnya, membantunya melawan Simon. Simon pun mengirimkan rekaman video Tony yang sedang disekap dan disiksa ke laptopnya Jill. Jill langsung kaget dan bingung harus berbuat apa. Simon pun menyuruh Nick untuk bermain-main dengan Jill. Jill yang udah gak berdaya pun disuruh membuka pakaiannya. Bahkan bukan cuma buka aja cuy. Jill juga memperlihatkan 2 buah gunungnya cuy. Ahai. Jill pun mau gak mau memperlihatkannya pada Nick supaya Tony tetap selamat nih. Akhirnya Nick melihat 2 buah gunung impiannya dia nih dari artis yang sangat ia idolai ini. Setelah itu semua aksi ini direkam oleh Simon dan ia pun menghilang. Nick pun sebagai bocah yang sopan ya, minta Jill untuk menutup lagi nih gunungnya. Tapi tiba-tiba Simon muncul di apartemennya Jill dan menculik Jill dari sana cuy. Nick pun minta tolong pada Three Ops untuk melacak keberadaan rumah Jill. Selain itu, Three Ops meminta pertolongan pada polisi untuk langsung deh turun tangan. Namun sialnya Nick yang ada di dekat apartemennya Jill, malah dia yang dikejar sama polisi ini. Sedangkan Simon malah bebas kabur membawa Jill bersamanya. Di sini polisi mengira Nick itu Simon karena sinyal HP dan laptop yang ada di rumah Jill sama tuh kayak yang ada di mobilnya Nick. Sedangkan Simon berhasil kabur, berhasil meretas bloknya Nick. Di sana ada live streaming Jill yang tidak pakai baju ya. Di bawahnya tuh ada hitung mundur untuk memperlihatkan bentuk tubuh indahnya Jill secara seutuhnya nih. Di sini lagi-lagi para hacker Three Ops membantu untuk melacak keberadaannya Simon. Tapi yang ditemukan sangat membagongkan. Ternyata Simon menggunakan jaringan yang dimiliki oleh Nevada, yaitu hacker terkuat di film ini. Jadi sebelumnya Simon udah datang menembak Nevada, lalu ia kuasai servernya sehingga dia bisa meretas berbagai sistem. Selain itu, Simon juga mencuri berbagai peralatan Nevada dan juga menghancurkan ruang servernya. Dan inilah muka Simon yang sebenarnya. Psikopat emang ya. Tapi Nevada ini gak mati cuy, karena dia menggunakan baju anti peluru. Lalu, di manakah Nevada? Di sisi lain nih kembali mengejar Simon, namun dia malah kembali dikejar polisi sampai ia menabrak sebuah tembok.
Nick yang udah terpojok harus berakhir dengan tembakan di dada. Di sini Nick udah dianggap tewas ya. Dan cerita berfokus kepada Jill yang duduk terikat karena Simon meretas bloknya Nick nih dengan memasang foto bugilnya Jill ya. Jadi banyak orang yang mau mengunjungi blok itu cuy. Di sini Simon berhasil membohongi semua pengunjung kalau dia mau meledakkan Jill hingga tewas. Padahal Jill masih hidup dan akan dinikmati oleh Simon. Impiannya Simon adalah menikmati Jill sang bintang film. Ya, nama juga perempuan, dengan kata-kata indahnya, Jill mencoba melarikan diri. Jill mencoba merayu Simon untuk supaya dia luluh sama kata-katanya Jill, cuy. Tapi Jill tetap kembali tertangkap dan harus pasrah digenjot oleh Simon. Tapi tiba-tiba Simon dihubungi oleh sosok misterius dan inilah plot twist yang paling membanggakan. Sosok yang menghubungi Simon adalah Nevada. Di sini, Simon dibuat bingung 7 keliling karena dia menganggap kalau Nevada sudah ia bunuh. Akhirnya Nevada menceritakan kisah yang sebenar-benarnya cuy. Nevada mengetahui kalau Simon juga merupakan penggemar berat dari Jill Goddard. Makanya Nevada menggunakan Nick sebagai jalan untuk menjatuhkan Simon. Jadi dari awal Nevada menyamar menjadi Nick Chambers. Sedangkan Nick Chambers yang asli sudah dibuat pingsan seharian penuh. Nih di sini kita bisa lihat kalau Nick diculik saat dalam perjalanan oleh Nevada cuy. Hal ini Nevada lakukan untuk mencari keberadaan Simon. Karena Nevada sudah sangat gerah dengan tingkah laku Simon sebagai hacker psikopat yang juga tergila-gila sama Jill Goddard nih. Jadi dia menggunakan Nick Chambers sebagai pemenang kontes kencan dengan Jill sebagai jembatan untuk Nevada bisa menemukan Simon. Gitu cuy. Singkat cerita Nevada pun berhasil menghentikan kegilaannya Simon. Nevada juga menyelamatkan Jill dan membawanya dia ke ruang rahasia. Sedangkan Simon harus tewas tertimpa reruntuhan. Nevada dan Jill pun untuk sementara waktu bersembunyi di ruangan ini hingga kondisi menjadi kondusif. Karena kejadian ini, Jill memikirkan untuk pensiun jadi artis dan memilih hidup tenang. Sedangkan kita bisa melihat Nevada mulai membuka topeng yang ia gunakan yang dia pakai supaya mirip sebagai Nick. Jadi muka aslinya Nevada kita nggak tahu cuy. Jadi kenapa Nevada bisa mirip sama Nick Chambers karena dia pakai topeng ya. Sedangkan Nick yang asli tetap baik-baik aja, masih belum sadar karena masih dalam pengaruh obat bius. Lalu kenapa Triops di awal film tadi bisa menghubungi Nick Chambers? Ya karena itu memang Nevada cuy yang lagi menyamar. Jadi tentu mereka sudah pernah berhubungan dan bisa terkoneksi. Begitulah kurang lebih cerita dari film ini cuy. Simon si hacker gilanya tewas. Jill sama Nevada masih terjebak di sebuah ruangan, sedangkan Nick yang asli malah asik tertidur. Jadi sebenarnya Nick Chambers ini terjebak di antara dua kepentingan antara Simon sama Nevada. Simon yang terobsesi sama Jill Goddard untuk menghancurkan Nevada dan mengambil servernya supaya dia bisa meretas berbagai sistem. Sedangkan Nevada tidak terima karena dia dibunuh dan hampir aja mati sama Simon. Film ini memang kalau baru sekali nonton masih terasa agak membingungkan ya. Apalagi ada plot twist di akhir film membuat kita nih agak garuk-garuk kepala. Tapi mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan menikmati film kali ini. Jarang-jarang nih gue menceritakan film bertema hacker. Jadi gimana film ini? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, silahkan like dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.